Kisah dimulai dengan seorang pria dengan kostum Santa Claus yang memarkirkan motornya di depan sebuah rumah yang sangat besar. Dia akan mengantarkan sebuah kue Natal karena bertepatan bulan itu adalah bulan Desember. Dia sudah menekan bel beberapa kali tapi tidak ada jawaban. Kemudian dia memutuskan masuk dan memanggil penghuni rumah dari dalam. Dia mendengar suara seorang perempuan menjawab dari dalam dan menyuruhnya menunggu. Namun anehnya, perempuan itu tetap menjawab dengan kalimat yang sama, biarpun dia tidak memanggilnya. Tapi perempuan itu tak kunjung mendatanginya. Dia pun kemudian memutuskan untuk mendatangi saja perempuan itu karena dia sedang terburu-buru dan harus segera mengantarkan kue lagi. Tapi dia sangat heran karena ternyata tidak ada siapapun di dapur. Lalu terdengar suara air dari arah kamar mandi yang ternyata berasal dari wastafel. Tapi tetap tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu terdengar lagi suara dari arah bathtub yang tertutup tirai. Ketika dibuka, kembali tidak ada siapa-siapa. Hanya saja bentuk bathtub itu terlihat aneh dan ada bekas hangus dan menghitam di ujungnya. Dia mulai dihantui rasa takut. Bersamaan dengan itu, dia melihat bayangan seorang anak kecil yang berlari di lorong rumah. Dia bergegas memanggilnya, tapi anak itu tidak menjawab dan langsung masuk ke kamarnya di lantai 2. Pria itu menyusulnya masuk dan dia hampir pingsan melihat sesosok mayat tanpa kepala yang berlumuran darah tergeletak di tempat tidur. Dia langsung melarikan diri dan terjatuh di ujung tangga yang berhadapan dengan dapur. Ketika itulah dia melihat mayat seorang perempuan yang tertusuk pisau dan tertelungkup di depan pintu kulkas. Saking ketakutannya, dia tidak bisa menjerit dan badannya kaku ketika berdiri. Ketika sedang tergagap-gagap itu, tiba-tiba muncullah hantu seorang nenek yang sangat menyeramkan dengan rambut aut-autan dan bibir berlumuran darah. Kemudian pria itu langsung melapor ke polisi dan mengobati luka-lukanya. Terlihat pacarnya datang menjemputnya dengan khawatir. Mereka lalu pulang ke rumah. Si gadis ternyata sudah menyiapkan sebuah kue tart dengan tulisan Merry Christmas di atasnya, lengkap dengan sebuah kado kotak musik untuk pria itu. Tapi ketika pacarnya sedang memotong kue tart untuk diberikan kepadanya, dia teringat pada kondisi mayat yang dilihatnya di rumah angker tadi, lalu mual dan muntah. Pacarnya lalu membujuk dan menghiburnya dan mereka berpelukan. Tiba-tiba saja pacarnya berubah menjadi wujud si hantu nenek yang berambut aut-autan itu. Pria itu menjerit dan mendorong pacarnya menjauh. Pacarnya tiba-tiba menghilang. Dari dalam lemari dia melihat sebuah bola basket terguling. Tapi belum sempat bola itu keluar dari lemari, sebuah tangan dan jari-jari hancur dan berwarna putih terlihat meraih bola itu. Lalu kemudian sosok si nenek hantu itu pun keluar dan mendekatinya. Karena ketakutan, pria itu mengambil pisau dan menikamnya ke leher si hantu itu. Dia menikamnya berkali-kali dan dia tidak menyadari kalau yang sedang dibunuhnya itu adalah pacarnya sendiri. Ternyata dia sedang berhalusinasi dan diganggu oleh roh. Inilah akhir dari kisah bagian pertama. Kisah yang kedua menceritakan seorang gadis bernama Akane. Ia sering merasa diganggu hantu dan selalu hidup dalam ketakutan. Tapi teman-teman akrabnya menganggap kejadian itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Mereka kemudian memaksanya agar mau bermain papan Ouija, sejenis permainan jailangkung, bersama mereka. Mereka yakin permainan itu akan berhasil kalau Akane ikut bermain. Dengan terpaksa, ia pun menuruti kemauan teman-temannya itu. Dan koin di papan Ouija itu memang berhasil bergerak.
Tapi Akane melihat kehadiran arwah seorang gadis kecil bermantel putih dan bertopi kuning di antara mereka. ちょっと、茜。 Akane menjerit ketakutan dan langsung melarikan diri meninggalkan teman-temannya yang keheranan. Sepertinya Akane memang mengenal sosok hantu gadis kecil itu. Ketika pulang dari sekolah, dia melewati rumah besar angker itu. Dia kembali teringat pada teman masa kecilnya. Temannya itu baru pindah, tapi dia tidak bersekolah di sekolah umum. Dia hanya belajar secara privat di rumah. Maka Akane pun datang mengunjunginya. Temannya itu bercerita kalau dia sebenarnya sangat tidak betah selalu berada di dalam rumah dan bergaul dengan anggota keluarganya saja. Temannya itu bercerita kalau abangnya sering bertingkah aneh dan menyakitinya. Kemudian muncullah sosok nenek temannya itu. Neneknya itu senang sekali memakai wig dan berdandan ala gadis remaja. Tapi neneknya itu sudah pikun dan setengah gila. Temannya itu lalu menyuruh neneknya pergi meninggalkan mereka. Sebenarnya dia meminta bantuan Akane untuk menolongnya keluar dari rumah itu. Dia tahu ada keanehan yang mengerikan yang sedang menimpa keluarga mereka. Hanya saja ia tidak tahu apa. Dia memohon agar Akane mau membantunya keluar dari sana. Tiba-tiba abangnya muncul di belakang mereka, lalu menarik tangan Akane dan melemparkannya keluar rumah. Temannya itu menjerit-jerit memanggil-manggil Akane dan meminta tolong. Tapi Akane yang masih kecil begitu ketakutan karena diperlakukan seperti itu. Dia pun memilih pergi dari sana dan tidak pernah datang lagi. Kemudian dia mengetahui kabar kalau seluruh anggota keluarga temannya yang menempati rumah itu tewas karena dibunuh abangnya. Kemudian abangnya itu menggantung diri di sebuah pohon. Ini adalah akhir kisah Akane. Ditunjukkan kalau sebuah keluarga besar sedang memasuki rumah baru yang luas itu dengan riang gembira. Anak perempuan yang paling kecil sangat menyukai rumah besar itu. Abangnya satu-satunya anak laki-laki, termasuk orang yang pendiam. Dia hanyalah yang pertama melihat kehadiran hantu di rumah itu. Ketika dia mengikuti kemana bayangan itu pergi, dia menemukan sebuah kamar dengan cermin besar yang ditutup sehelai kain. Ia lalu menyibakkan kain itu dan terkejut melihat sepasang tangan meluncur keluar dari dalam cermin. Keanehan mulai muncul sejak saat itu, karena sikap si abang mulai berubah pendiam dan jahat. Ketika dia meninggalkan cermin itu, ternyata bayangannya masih tetap ada di dalam cermin dengan wajah bingung dan mematung. Sementara tubuhnya sudah tidak berada di ruangan itu lagi. Dia kemudian menemukan sebuah kaset dan tape recorder, lalu mulai mengurung diri di kamarnya dan sibuk mendengarkan rekaman dalam kaset itu. Suatu malam, dia berdiri dengan tatapan kosong dan melemparkan tape beserta kaset di dalamnya itu ke lantai. Lalu dengan wajah aneh, dia menuju kamar ayahnya yang sedang tidur, kemudian memukulnya hingga tewas dengan tongkat bisbol. Ayahnya pun tewas tanpa sempat berbicara. Kemudian dia menyusul ke kamar neneknya yang pikun dan setengah gila. Si nenek sedang mengenakan wig barunya dan memakai lipstik merah menyala di depan cermin ketika cucunya datang dan menjerat lehernya dengan tali hingga tewas. Tinggal 3 orang lagi, dua orang kakak perempuannya dan 1 adik perempuan. Salah satu sedang menonton televisi dan yang satunya lagi sedang merokok di dapur. Si gadis yang di depan televisi berteriak memanggil kakaknya untuk memberitahukan kalau acara yang ditunggunya sudah mulai. Si kakak pun menjawab dari dapur, "Iya sebentar, aku segera ke sana." Ternyata kalimat inilah yang didengarkan oleh si pria pengantar kue ketika datang ke rumah itu.
Abangnya kemudian muncul di dapur. Kakaknya mengira ia datang untuk mencari makanan, maka kemudian membuka kulkas untuk mencari sesuatu untuk adiknya. Ketika itulah si abang menikamnya dari belakang dengan pisau dapur. Kemudian mendatangi kakaknya yang sedang menonton televisi. Ia pun memukul kepalanya ke meja lalu menarik rambutnya dan memasukkannya ke dalam bathtub. Dan di sana ia menyiram kakaknya dengan bensin dan membakarnya hidup-hidup. Si bungsu ternyata sudah menyadari kalau ada kejadian yang tidak wajar sedang berlangsung. Dia mengunci pintu kamarnya dan bersembunyi di sudut kamar. Tapi abangnya berhasil mendobrak masuk dan memaksanya naik ke tempat tidur. Di sana abangnya kemudian memenggal kepalanya dengan sebuah pedang hingga tewas. Kemudian memasukkan kepala adiknya itu ke dalam sebuah tas dan membawanya. Setelah membunuh semua anggota keluarganya, ia lalu membawa tas berisi kepala adiknya itu pergi dari rumah itu dan menaiki sebuah taksi. Kemudian ia bunuh diri dengan menggantung dirinya di sebuah pohon, sambil memandang wajah adiknya dari kepala yang terpenggal di dalam tasnya. Sejak saat itulah Akane mulai merasa dibayang-bayangi hantu temannya itu. Ketika suatu malam dia pulang dan sembahyang, dia mendengar suara-suara aneh di dapur. Ketika dia menyelidikinya, dia melihat sosok hantu kawan masa kecilnya yang tewas dibunuh abangnya itu di sana. Akane tahu kalau temannya itu kesal kepadanya karena Akane tidak berusaha membantunya ketika dia meminta tolong. Akane yang ketakutan lalu meminta maaf berkali-kali. "Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku," katanya terus-menerus. Hantu temannya itu kemudian menghilang dan meninggalkan boneka beruang kecil kesayangannya kepada Akane sebagai kenang-kenangan dan film pun tamat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.